Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa semester 5 ya, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktek Akuntansi Keuangan, di mana untuk pembahasan saat ini kita akan membahas terkait dengan piutang usaha. Teman-teman juga pastinya sudah tidak asing lagi dari waktu belajar di pengantar akuntansi. Istilah piutang itu dulu sering tertukar ya dengan utang usaha. Padahal itu berbeda. Kalau piutang usaha di mana kita yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Sebaliknya kalau utang usaha kita yang meminjam kepada orang lain. Nah, di sini teman-teman untuk terkait dengan piutang usaha sendiri, fokusnya adalah kalian bisa membuat jurnal terkait dengan transaksi piutang usaha baik dengan menggunakan metode secara perpetual maupun dengan metode secara periodik. Nah, di sini kalau teorinya secara umum kalian juga pasti udah tahu ya pada dasarnya bahwa piutang usaha itu intinya kita yang memberikan pinjaman kepada orang lain, dan di mana piutang usaha itu kita mencatatnya secara accrual basics bukan cash basic ya, karena ketika kita meminjamkan kepada orang atau ketika kita sudah memberikan jasa kepada orang lain tapi orang lain belum bayar, kan kita langsung mencatatnya tanpa harus menunggu kita sudah menerima kas atau belum, begitu. Nah, kita langsung ke dalam contoh kasusnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada PT Bintang, dia adalah perusahaan retail yang menjual barang-barang kebutuhan harian. Nah, dalam proses pencatatan transaksinya, dia menggunakan metode accrual basis ya teman-teman ya. Kemudian klien tidak langsung membayar atas barang yang dibeli. Nah, jadi ini mereka ngutang dulu ya ke PT Bintang. Kalau PT Bintang mencatatnya sebagai piutang. Nah, ini kita akan mencatatnya dengan metode secara perpetual ya teman-teman. Nah, di sini sudah disajikan data, ada beberapa perusahaan ya teman-teman ya, ada PT Mega, ada PT ini banyak ya, ada 5 perusahaan ya di sini ya teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada tanggal transaksinya, kemudian ada nominal piutangnya, terus COGS cost of goods sold-nya, atau kita sering mendengarnya adalah beban pokok penjualan. Kemudian di sini terminnya ya. Semoga teman-teman juga tidak lupa ya bahwa kalau termin itu berarti ketika dia membayar pada masa jangka waktunya ini, dia akan mendapatkan diskon misal 1/10. Berarti ketika dia membayar dalam masa 10 hari ini akan mendapatkan diskon 1%. Nah, kemudian ini adalah PT Kirana. Nah, misalkan nih dia membayarnya di tanggal 7 April 2020. Terus ada PT Berlian. Nah, dia PT Berlian membayarnya di tanggal 11 April 2020. Kemudian ada PT Permata di tanggal 16 April 2020, PT Horizon di tanggal 19 April 2020, sama PT Mega di tanggal 22 April 2020. Nah, di sini teman-teman langsung diminta untuk membuat jurnalnya. Nah, yang pertama itu tadi ada transaksi dari PT Kirana ya teman-teman di tanggal 1 April 2020, di mana dia melakukan pembelian barang ke PT Bintang, berarti tapi belum membayar, berarti otomatis PT Bintang ini mencatatnya sebagai piutang contohnya. Nah, di sini berarti piutang usahanya kita catat di debit nilai 98 juta. Kemudian karena dia menjual barang, perusahaan retail, berarti kita kalau perusahaan jasa pendapatan jasa, karena ini retail berarti kita mencatatnya sebagai penjualan juga senilai 98 juta. Nah, karena ini dengan menggunakan metode perpetual, maka kita akan mencatatnya beban pokok penjualan. Nah, tadi ada COGS-nya diketahui ya 62.500.000 di debit, kemudian di kreditnya ada persediaan teman-teman.
senilai 62.500.000. Sedangkan perbedaannya ini kalau perpetual. Kalau periodik itu tidak perlu mencatat yang beban pokok penjualannya. Jadi cukup piutang usaha pada penjualan saja, teman-teman. Ini mengingatkan ketika kita belajar di akuntansi pengantar terkait dengan perusahaan dagang ya. Jadi kalau transaksi penjualan itu kan ada dua metode ya teman-teman, perpetual sama periodik. Nah kalau penjualan dengan dicatat dengan metode perpetual, maka tadi ya ini ya piutang usaha debit, kreditnya penjualan, sama mencatat untuk yang jurnal untuk mencatat beban pokok penjualan debit, kreditnya persediaan. Berbeda dengan periodik itu hanya piutang usaha pada penjualan, begitu. Nah, ini contoh yang kedua juga sama ya. Ini nominalnya didapatkan dari tabel tadi ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini perusahaannya apa? Oh, perusahaannya PT Berlian teman-teman. Nah, ini PT Berlian ya. Nah, berarti piutang usahanya sama, kita catatnya di debit, kreditnya adalah penjualan senilai 100 juta masing-masing. Kemudian beban pokok penjualan kita catat di debit, kreditnya adalah persediaan senilai 65 juta. Nah, untuk PT selanjutnya juga sama seperti contoh PT Kirana sama PT Berlian teman-teman. Kalau itu menggunakan metode perpetual. Nah, kebetulan di sini dimintanya metode perpetual. Nah, kemudian tadi kan ada di mana sudah diketahui ketika pembayaran ya teman-teman ya. Nah, teman-teman diminta untuk membuat jurnal ketika pembayaran. Nah, kita lihat kalau misalkan tadi perusahaan Kirana nih, dia membayarnya masih dalam jangka waktu termin mendapatkan diskon, berarti dia ketika membayar ada diskonnya. Nah, contohnya di sini PT Kirana ya, dia membayarnya tanggal 7 April 2020. Dia tadi dapat diskon ya teman-teman ya. Nah, berarti jurnalnya bagaimana untuk mencatat pembayaran? Jelas kita mendapatkan penerimaan, berarti kita mendapatkan kas. Nah, kasnya kemudian ada potongan penjualan, kita catat di debit. Potongan penjualan ini dapat dari mana? Dari diskonnya berapa? Nanti teman-teman bisa lihat apakah 1%, 2%, 3% dikalikan dengan harganya. Itu juga artinya debitnya adalah kas sama potongan penjualan pada piutang usahanya tadi 98 juta ya. Nah, ini berarti 1%-nya dari 98 juta potongan penjualannya 980. Sisanya adalah kasnya, berarti menerima berapa? Tinggal dikurangi aja teman-teman. Gitu. Jadi ya perlu kalian perhatikan adalah dia masuk masa dia mendapatkan diskon enggak sih? Nah, gitu ya. Jadi jurnalnya kas debit, potongan penjualannya debit, piutang usahanya kredit. Gitu teman-teman. Nanti untuk pembahasan kasus selanjutnya kita di kelas ya, kita diskusi bersama di kelas. Begitu ya teman-teman untuk terkait dengan piutang usaha, fokusnya adalah mencatat metode secara perpetual dan periodik. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi nanti di kelas ya. Oke, tetap semangat kuliahnya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.